Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Syarabi dengan NIM 07022220999. Saya dari kelas Sistem Informasi 3 semester 7. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah pemrograman mobile lanjutan. Izin sebelumnya yang hormat dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile lanjutan Pak Muhammad Alda MKOM. Nah, baik, langsung saja ke presentasinya. Nah, di sini saya membuat aplikasi penginputan data mahasiswa SI. Nah, untuk pada tampilannya di sini ada data mahasiswa, NIM, nama, alamat, angkatan. Nah, untuk fungsi-fungsi tombolnya di sini ada edit, tambah, delete, lihat data di Airtable, dan lihat data di Firebase. Lalu ada tombol kembali dan tombol refresh. Nah, lalu untuk tampilan bloknya, nah di sini saya akan menjelaskan pada bagian Firebase-nya. Nah, ketika user ingin menginputkan data-data mahasiswa, di sini dia akan mengklik tombol tambah. Nah, ketika tombol tambah diklik, maka dia akan mengecek dulu apakah kolom NIM, nama, angkatan, dan alamat itu sudah diinputkan atau diketik oleh user. Nah, jika belum, maka akan keluar peringatan. Ini dia, call notifier, masukkan NIM, masukkan nama, masukkan angkatan, atau masukkan alamat sesuai dengan apa yang belum dimasukkan oleh user. Misalnya dia belum masukkan NIM, maka akan keluar notifier NIM dan sebagainya. Nah, jika tidak, maksudnya jika user telah menginputkan semua data tersebut, maka dia akan mengambil data NIM sebagai ID, lalu dia akan menambah data-data tadi. Nah, kalau di sini saya begitu nambah, dia masuk ke dua database, sama database Firebase dan database Airtable. Nah, untuk database-nya Firebase, dia akan mengambil NIM saja. Nah, ini untuk yang Airtable, dia akan membuat table baru di kolom Airtable-nya. Nah, untuk Firebase-nya, nah di sini ketika data dari Firebase itu berubah, yang artinya tadi kan kita menambah, maka data berubah, dia akan mengambil tag NIM yang sudah ada di sini tadi. Nah, tag NIM, dan dia akan menambahkan langsung ke database dan akan men-set kolom text box tadi ke kosong. Nah, kembali ke kosong. Nah, baru dia akan mengeluarkan data berhasil ditambah. Nah, di sini ada kondisi jika tidak kosong, artinya NIM-nya itu tadi sudah ada di dalam database Firebase, maka dia akan memunculkan sebuah pesan NIM sudah ada di database. Nah, maka artinya di sini kita tidak bisa menambahkan NIM yang sama. Misal sudah ada NIM 001, maka kita tidak bisa menambahkan NIM 001 lagi. Nah, di sini dia jika NIM-nya sudah pas, tidak ada yang sama, maka dia akan men-store value, artinya dia menyimpan data-data tadi ke dalam database. Nah, di sini dia store value, make a list, dia make list data-data NIM, nama, angkatan, dan
dan alamat. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini ada when button lihat fire. Nah, tadi ada button lihat database di sini. Nah, ketika kita klik ini, maka logikanya ini dia kita klik, maka akan membuka screen baru yang bernama lihat data. Nah, di sini screen lihat data. Nah, di screen lihat data ini ada ID atau NIM, nah, nama, alamat, dan angkatan. Lalu ada tombol edit dan delete. Nah, lalu masuk ke nah, lalu ketika kita ketika kita mengklik tombol lihat data tadi, maka akan tampil data-data yang ada di Firebase tadi. Nah, dia akan mengambil data dari Firebase, lalu dia akan menampilkan berdasarkan NIM atau ID, nama, alamat, dan angkatan. Nah, di waktu kita melihat ini, maka data-datanya akan tampil di screen ini. Namun, data-data tersebut tidak bisa diubah dulu karena di sini false. Jadi kita tidak bisa mengklik gitu ya. Mengklik atau mengganti dulu. Harus kita klik tombol edit di sini. Kita klik, maka text box tadi baru bisa kita ubah. Nah, bisa kita ubah nih jadi enable true. Sebelumnya kan enable false ya. Nah, lalu kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu dia akan mengecek. Sebelumnya ketika kita klik edit, maka tombol edit tadi berubah menjadi simpan. Nah, sebelum disimpan, ini sistemnya akan mengecek apakah NIM-nya itu ada, nama itu ada, angkatan atau alamatnya ada. Nah, kalau tidak ada, salah satunya tidak ada, maka dia akan notifier notifikasi, masukkan NIM, masukkan nama, atau masukkan angkatan yang kosong atau data yang kosong pada text ID tadi, text box tadi. Nah, jika datanya sudah lengkap, maka data tersebut jika datanya sudah lengkap gratis semua, maka sistem akan mengecek apakah NIM tadi sudah terdaftar atau belum. Nah, misal kita NIM-nya 001, kita mengubah ke 002. Nah, tapi di database sudah ada NIM dengan NIM 002, maka akan terjadi error dan keluar notifikasi NIM telah terdaftar gitu. Nah, lalu ketika semuanya tidak ada masalah, maka dia akan men-store value, artinya dia menyimpan value yang ada di text box tadi, yaitu ID, nama, angkatan, alamat, dan dia akan set text box tadi menjadi kosong lagi dan tidak bisa diketik. Dan tombol yang tadi yang awalnya simpan akan berubah menjadi edit lagi dan akan keluar notifikasi data berhasil diubah. Nah, gitu.
Nah, lalu untuk fungsi tombol delete di sini, nah pada bloknya, ketika button delete diklik, maka dia akan memastikan dulu jika box ID-nya itu kosong, maka dia mengeluarkan notifikasi tidak terlebih dahulu. Nah, kalau tidak, dia akan mengeluarkan pesan dulu, yakin hapus data. Nah, jika pilihannya 2, ya atau tidak. Nah, jika pilihannya iya, maka dia akan mengambil global tag ID atau NIM tadi, dan dia akan menghapus data-datanya yang ada di Firebase database. Nah, lalu dia akan men-set text box tadi menjadi false, yang tidak bisa diklik lagi, dan dia akan mengeluarkan notifikasi data berhasil dihapus. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan bloknya. Kita akan lanjut ke dalam simulasinya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Tes, masukkan NIM 001, terus kita tambahkan nama Rehan, alamat, Jalan Sejati, angkatan 2022, tambah, maka data akan tambah, terus masukkan lagi 02, namanya aset, Jalan Kasih. Nah, data akan langsung tertambah. Nah, jika kita masukkan NIM yang sama seperti ini Raihan tadi, nah NIM-nya kan sama nih 001, Raihan 012, kita klik tambah. Nah, dia di database tidak tertambah, tidak nambah sudah, dan akan keluar notifikasi NIM sudah ada di Firebase. Nah, kita klik tombol lihat data untuk melihat data. Nah, pas ya, di sini ada dua data yaitu Raihan dan Asep. Kita klik salah satunya. Nah, pada saat ini dia belum bisa diklik ya, sama seperti tadi fungsi tadi. Ketika kita klik edit, nah maka dia bisa diubah. Kita ubah namanya simpan, maka data berhasil diubah. Nah, database datanya berubah juga menjadi Raihan Tricaram B dengan Jalan Sejati untuk berikut. Nah, kita kembali. Lalu kita misal ingin menghapus. Nah, misalnya data Raihan ingin kita delete, kita klik delete, maka dia akan keluar pesan yakin hapus data. Kita klik ya, maka data berhasil dihapus dan di database-nya data Raihan sudah tidak ada. Dan sini pun data sudah tidak ada. Refresh, lihat data. Nah, tinggal data aset. Baik, mungkin sekian hasil dari presentasi tugas mata kuliah pemrograman mobile lanjutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.